Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. semuanya. Sampurasun. Rampes. Terima kasih untuk kehadiran Bapak, Ibu, Akang, Teteh semuanya. Terutama kepada narasumber kita, Pak Kiai Miftah Rahmat. Terima kasih Pak Kiai sudah hadir di sini, meluangkan waktunya untuk bertemu sama kita di Zoom dengan judul Ukhuwah Islamiyah Sunni Syiah. Pak Kiai ini sebagai Ketua Dewan Ijabi ya. Mungkin langsung aja, mangga Pak Kiai, langsung dimulai saja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ajil farajahum syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Yang saya hormati kawan-kawan di Mawas Center, Ibu dan Bapak sekalian rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya berkenan dapat silaturahmi dengan Ibu dan Bapak pada malam hari ini. Menurut riwayat dari Imam Ali bin Musa Ar-Ridha alaihi salatu wassalam, seorang di antara silsilah teladan agung dari keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala selalu menyandingkan ada tiga hal, ada tiga pasang yang selalu Allah Taala sandingkan. Pertama, sholat dan zakat. Sholat dan zakat selalu disandingkan. Yang kedua adalah ketakwaan kepada Allah Ta'ala dan silaturahmi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Jadi menurut Imam Ali Ar-Ridha alaihi salatu wassalam, dalam Al-Quran itu Allah Ta'ala sandingkan sholat dengan zakat. Seakan-akan ini tidak termasuk riwayatnya, tetapi penafsiran terhadap riwayat itu. Seakan-akan bahwa sholat yang kita tunaikan, sholat yang kita lakukan, belum dapat dikatakan baik kalau kita tidak menunaikan kewajiban zakat kita. Karena dia selalu disandingkan. Jadi sholat disandingkan dengan zakat. Aqimus sholata wa atuz zakata. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Jadi seakan-akan karena disandingkan, kesempurnaan sholat adalah dengan berzakat. Lalu bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan menjaga silaturahim, menjaga silaturahmi. Ini mengingatkan kita semua karena dalam ayat wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham itu yang biasanya dibaca pada bagian atau waktu pernikahan ya, ayat pernikahan selain ayat surat Ar-Rum wa ja'ala bainakum itu. Nah, bisa dilihat pada surat An-Nisa, surat keempat, ayat yang pertama. Khitabnya itu, tujuan ayat ini Allah Ta'ala sampaikan dalam Al-Quran itu ada seruan untuk orang yang beriman, ada seruan juga untuk orang-orang yang kafir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu seruan kepada orang yang kafir. Kalau seruannya kepada orang yang puasa, kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, seperti ayat puasa. Sehingga kewajiban puasa hanya bagi orang yang beriman.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Jadi kewajiban puasa itu untuk orang yang beriman, yaitu orang Islam dalam Al-Quran. Ada seruan ayat itu untuk orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Katakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang kafir itu. Nah, tadi Ustadz Syams menghadirkan ayat surat An-Nisa ayat 1, surat 4 ayat 1. Seruannya itu adalah ya ayyuhan nas. Wahai sekalian manusia. Jadi wahai manusia seluruhnya. Sekali lagi Al-Quran menyeru dengan wahai orang yang beriman. Nah, di sini ini wahai manusia seluruhnya. Apakah manusia di sini dikhususkan hanya kepada orang yang beriman saja atau seluruh manusia? Nah, di situ nanti kita boleh diskusikan. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia seluruhnya. Ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Bertakwalah kepada Allah Ta'ala Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu. Lalu menciptakan darinya pasangannya, dari keduanya Allah Ta'ala memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Nah kemudian, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah diulang. Yang pertama kan ittaqu rabbakum, yang kedua kemudian ittaqullah. Mengapa digunakan kata Rabb di bagian awal, kemudian Allah pada yang kedua. Kita semua percaya Al-Quran adalah mukjizat terbesar kaum muslimin melalui baginda Nabi SAW. Allah telah kurniakan mukjizat agung pada baginda Nabi, yaitu Al-Quranul Karim. Sehingga dalam beberapa kajian terakhir di majelis-majelis kami membahas apa yang kita sebut dengan daqaiqul Quran. Daqaiqul Quran, presisi Al-Quran, ketepatan Al-Quran. Al-Quran yang sangat indah, sangat luar biasa, hatta bahkan satu huruf, penempatan kata, dan lain sebagainya, itu adalah mukjizat. Seperti di sini kita melihat ada ittaqu rabbakum, kemudian ada wattaqullah. Mengapa di kalimat awal itu Rabb, kalimat yang kedua Allah misalnya. Itu hanya untuk memantik kepenasaranan saja. Tapi poin saya adalah pada kata takwa kepada Allah dihubungkan dengan wal arham, silaturahim, dan peliharalah hubungan kekeluargaan dalam terjemahan. Yang dimaksud yaitu peliharalah silaturahmi. Innallaha kana alaikum raqiba. Sadaqallahul maulana ala. Terima kasih. Jadi sholat seakan-akan tidak sempurna, kalau kita tidak menunaikan zakat. Maka takwa kepada Allah Ta'ala juga tidak sempurna. Apapun yang kita lakukan, kalau kita tidak menjaga silaturahim. Kata menjaga silaturahim sebetulnya juga kurang tepat secara terjemahan. Karena silah itu menyambungkan, rahim itu kan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesempurnaan takwa adalah dengan menyebarkan kasih kepada sesama, menyebarkan kasih sayang kepada sesama. Karena itu khitabnya an-nas, khitabnya itu wahai manusia seluruhnya. Kesempurnaan takwa adalah dengan menyebarkan rahmat Allah Ta'ala kepada manusia seluruhnya. Ketika saya katakan manusia, disinilah kita kemudian kadang-kadang membatasi pengklasifikasian manusia itu. Apakah silaturahim hanya kita jaga dengan yang seagama dengan kita? Hanya kita jaga dengan yang sebangsa dengan kita, sesuku, sebahasa, satu klub bola yang sama dengan kita? Misalnya ya. Tidak. Al-Quran mengajarkan kepada kita, wal arham itu awalnya ya ayyuhan nas. Jadi kesempurnaan takwa adalah dengan menyambungkan kasih sayang Allah Ta'ala itu kepada manusia seluruhnya. Karena manusia di situ seluruhnya, maka pada manusia yang berbeda bangsa, berbeda suku, berbeda agama, berbeda pendapat dan pendapatan. Pada manusia yang berbeda paham,
berbeda mazhab. Jadi saya bersyukur kehadirat Allah Ta'ala, teriring salam selawat pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa malam hari ini mudah-mudahan dapat dimaknai, dikategorikan sebagai bagian dari kita untuk meningkatkan dan memelihara ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar tidak sampai misalnya kalimat pembuka, mari kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Tapi kemudian kalimat berikutnya adalah ajakan untuk tidak menebarkan kasih sayang Allah Ta'ala kepada yang beda paham dengan kita. Nah, itu satu sudut pandang terhadap ayat tadi, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Baik, saya tidak tahu persis dari mana harus memulai, karena sebetulnya lebih ingin mendengar dari Ibu dan Bapak dan melihat apa yang Ibu dan Bapak biasanya ini izin dalam ukhuwah itu. Di tempat saya sedang adzan, kita izin jeda dulu sebentar. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Kepada Bapak Ibu sekalian, Pak Kiainya setelah azan dilanjut sholat dulu. Jadi kita break sebentar. Nah, sambil menunggu Pak Kiainya, ini saya baru saja menggoogling Quran Surat Al-Hujurat 13, Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya langsung baca terjemahannya aja ya. Sesungguhnya Allah telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan, dan kujadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa, agar sekalian saling mengenal. Jadi memang kita diwajibkan untuk kalau dari ayat ini ya, saya ini kan pendapat saya sendiri aja, kita diminta untuk saling mengenal sesama manusia dari yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda bangsa. Jadi semua kita sama-sama manusia yang di hadapan Allah sama, yang membedakan hanya amal ibadahnya saja, yang menurut pendapat saya gitu. Jadi ya janganlah merasa kita lebih tinggi dari yang lain atau kita lebih rendah dari yang lain, juga jangan. Jadi sebaiknya memang kita terutama dalam berbangsa dan bernegara ini, kita sama-sama memajukan negeri inilah. Jangan memandang, oh si itu sukunya beda sama saya gitu kan, jadi bodo amat dah sama dia gitu. Ya jangan sampai seperti itu. Oke, mangga, mungkin yang lain juga ada yang mau sholat dulu sambil menunggu Pak Kiai. Enggak? Oh ya? Om Diat, selamat malam Om Diat. Selamat malam Om Diat, mungkin sambil nunggu Pak Kiai, Om Diat ada yang ingin disampaikan di sini? Ininya, terima kasih, selamat malam semuanya. Malam. Pak Om Diat ini yang merekomendasi Pak Kiai sebagai narsum malam ini. Ya, terima kasih nih. Saya pikir kalian ini merupakan hal yang sangat krusial ya untuk diketahui oleh publik dan oleh kebanyakan orang, Muslim maupun non-Muslim, dari sumber utamanya, gitu kan. Kalau misalkan selama ini kita hanya mendengar informasi dari pihak-pihak lain yang kita tidak kenal, atau bisa jadi dalam tanda petik dari musuh-musuh yang membenci malah Syiah ini gitu ya, dengan konotasi negatif lah. Nah, itu akan berbeda. Begitu pula kalau kita lihat di YouTube misalkan, atau di di dunia maya. Kalau kita salah klik untuk mendapatkan informasi tentang Islam mazhab Syiah Ahlul Bait, ya mungkin informasinya akan
jauh berbeda dibandingkan dengan informasi yang diberikan dari sumbernya, atau dari orangnya, atau dari pelakunya, gitu ya. Nah, itu maksud saya itu. Ketika saya ngobrol dengan Om Satrio beberapa waktu yang lalu, ketika sudah sampai pada rencana ini, ya saya kemudian minta izin pada Om Satrio untuk sebaiknya kita menghadirkan narasumber yang kredibel, yang otoritatif, memberikan informasi yang original, ya, tentang mazhab Syiah Ahlul Bait ini, atau tentang organisasi Ijabi ini. Itu jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan dan jauh lebih asli, gitu ya, informasinya. Mungkin itu sih alasan saya yang saya sampaikan kepada Om Satrio waktu itu. Terima kasih. Atur Terima kasih, nuhun, Om Kang Dia. Dian. Mangga Pak Kiai dilanjut. Baik, terima kasih. Baik. Nah, saya menyampaikan dua hal saja, kemudian nanti izin sambil mendengar dari Ibu dan Bapak. Sudah dimulai di room chat, saya kira ini ada dari Ibu Desire. Ibu Desria. Bagi Ibu dan Bapak ini, izin saya bertanya, begitu mendengar kata Syiah, top of mind apa yang langsung teringat? Boleh dituliskan di room chat. Begitu dengar kata Syiah, apa? Top of mind yang segera muncul di ingatan. Langsung tulis di room chat. Asal dari Ya, bebas, apa saja. Berasal dari Iran. Oh, baik, terima kasih. Terus sudah ada muncul berikutnya. Nabinya Sayyidina Ali. Masya Allah. Bu Desri Pro Sayyidina Ali. Oke, terima kasih. Merupakan salah satu aliran Islam. Baik. Oke, apalagi top of mind yang muncul begitu mendengar kata Syiah. Oke. Kalau saya misalnya ya akan mengatakan karena orang Sunda, kalau mendengar kata Syiah, apa yang segera terlintas? Saya akan menjawab satu. Kenapa satu? Ya, Syiah satu. Kalau banyak, syariah namanya. Ya betul. Ya, di mana-mana itu ada syariah, nah itu karena banyak. Kalau satu Syiah, kalau banyak syariah. Baik, syahadatnya berbeda dan seterusnya. Terima kasih. Kalau saya malah banyak, yang buat alasan punya istri 4, ini hubungannya dengan Syiah bagaimana ya? Baik. Terima kasih. Nah, baik dari Pak Alam Suhendar, satu di antara top of mind adalah suka kawin mut'ah. Nah, ini sudah mulai bermunculan. Nanti pun kalau ada yang mau menyampaikan ada Asyura dan sebagainya, silakan dituliskan saja di room chat. Izin untuk semuanya dirangkum dengan dua hal terlebih dahulu. Yang pertama, berasal dari Iran. Itu berarti negara dengan mayoritas Syiah terbesar di dunia adalah Iran. Sesungguhnya secara persentase ada lagi negara-negara yang mayoritasnya Syiah. Misalnya, mungkin ya ini jarang kita dengar, Azerbaijan. Azerbaijan itu Muslim Syiah. Tidak juga untuk menyebutkan kalau di sekitar Timur Tengah itu ya Bahrain itu mayoritas Syiah. Bahrain mayoritas Syiah. Kemudian Irak mayoritas Syiah. Di Kuwait ada Syiah. Di Lebanon ada Syiah. Di Amman, Yordan ada Syiah. Di Suriah ada Syiah. Ya, di Pakistan ada Syiah. Di India ada Syiah. Bahkan di Saudi Arabia, tempat-tempat yang di situ ada sumber-sumber minyak terbesar, Damam, Ahsa, Qatif, itu adalah kota-kota dengan penduduk Syiah terbesar. Maksudnya terbesar ini kalau dipresentasikan dalam satu kota, itu Bahrain mayoritas Syiah. Damam, Ahsa, sumber-sumber minyak Saudi, itu kotanya orang-orang Syiah. Bahkan di Madinah Al-Munawwarah, Ibu dan Bapak akan menemukan
Di dekat pemakaman Baqi ada sebuah jalan yang kiri kanannya adalah pengikut atau pengamal mazhab Syiah. Di Madinah, di samping Masjid Nabawi. Kalau ada yang memang memerlukan bukti, ongkosi saya untuk berangkat ke Tanah Suci, saya bawa langsung ke tempat. Betul. Karena kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, tadi katanya pro Sayyidina Ali, bahkan nabinya Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, lihat saya menggunakan kata-kata. Ya. Saya menggunakan kata-kata. Ya. Terima kasih Ustaz. Insyaallah. Ya, diingat boleh ya. Kalau kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya akan mengucapkan baginda Nabi bersabda. Di situ saja saya kira sudah jelas terlihat perbedaannya. Nah, menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, perbedaan antara kebenaran dan kebatilan itu 4 jari. 4 jari saja. Beda antara yang hak dan yang batil. Lalu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah meletakkan keempat jarinya di antara mata dan telinga. Kata Sayyidina Ali, kebatilan kalau engkau berkata aku mendengar. Kebenaran kalau engkau berkata aku melihat. Jadi berjumpa dengan orangnya, bertemu, melihat langsung, itu kebenaran. Tapi kalau masih mendengar, itu semua masih kebatilan. Jadi kalau misalnya nabinya Sayyidina Ali ini sudah dilihat langsung atau mendengar kata orang berarti itu masih kebatilan. Apalagi suka kawin mut'ah, memang tahu langsung, lihat, maksudnya masalah kasus dan sebagainya ada, atau hanya dengar saja? Dengar, berarti masih kebatilan. Nah, tentang negara ini, Iran dengan bagaimana saya katakan, dengan sepenuh berbagai, pokoknya dengan keseluruhan dirinya, mendeklarasikan dirinya sejak revolusi di Iran 1979, jadi sudah hampir 44 tahun yang lalu, sebagai sebuah negara berdaulat, tergabung juga dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam beragam kegiatan, misalnya olahraga, olimpiade, dan lain sebagainya, dan nama resminya selalu The Islamic Republic of Iran, Republik Islam Iran. Tolong, kalau Iran itu bukan Islam, bukan Muslim, gugatlah ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mengapa nama Islam digunakan sebagai sifat satu negara? Republik Islam Iran. Islamic Republic of Iran. Jadi sebetulnya secara internasional, secara dunia, selesai itu permasalahan Sunnah dan Syiah. Karena Iran yang nama resmi negaranya, setiap negara kan punya nama resmi. Misalnya Yordan, nama resminya itu The Hashemite Kingdom of Jordan, kerajaan Bani Hashim Yordania, itu nama resmi negaranya. Padahal Bani Hashim itu dari Mekah, tapi kok mendirikan kerajaan di Yordan. Nah, nama resmi Iran itu adalah Republik Islam Iran. Kalau dia bukan Islam, mestinya tidak boleh, protes kita itu. Jangan sematkan kata Islam pada Republik Iran. Sebut saja Republik Syiah Iran. Karena Syiah itu bukan Islam. Syiah itu bukan agama, Syiah itu bukan mazhab, melainkan agama tersendiri. Maka itu tolong gugat Perserikatan Bangsa-Bangsa, lalu Komite Olimpiade Internasional, dan apapun, ya, karena dia menyematkan kata Islam pada Republik Islam Iran. Itu yang pertama. Bahkan Iran pernah menjadi chairman, dulu apa namanya organisasi negara-negara Islam itu? Oh, apa namanya? Bukan yang minyak, yang organisasi negara-negara Islam. Apa tuh? Oki, organisasi konferensi Islam, ketuanya pernah Iran. Gitu. Jadi lihat saja sejarah Oki, nanti ada satu tahapan chairman-nya itu kan berganti antar negara, dan chairman-nya itu Iran. Iran masuk dalam organisasi konferensi Islam. Nah, yang kedua, jamaah Iran, boleh di googling juga, jamaah Iran itu berhaji
dan polisi kebijakan pemerintah Saudi dalam penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran melarang non-Muslim untuk berhaji, untuk memasuki daerah tanah suci. Orang bukan Islam itu tidak boleh masuk tanah suci. Dan toh jemaah Iran ada di tanah suci. Jadi saya kira secara internasional ini sudah selesai, ya, sudah selesai. Nah, itu sebagai pengantar. Sekarang silahkan yang top of mind tadi ingin ditanyakan lebih jauh, ya, silahkan disampaikan. Kesempatan seluas-luasnya pada ibu dan bapak sekalian apa yang ingin ditanyakan supaya tadi saling mengenal. Masih kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu cenderung memusuhi sesuatu yang tidak dia ketahui. Jadi cenderung memusuhi sesuatu yang dia tidak ketahui. Itu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kalau ya udah begitu aja. Tadinya saya mau sampaikan satu kalimat lagi, tapi dicukupkan saja dulu di sini. Begitu. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, disampaikan, apa saja, monggo, mangga dihaturanan. Dipersilakan. Saya dulu boleh ya Pak Kiai? Dengan senang hati. Oh, silakan. Terutama yang ini yang saya pernah dengar ya, makanya saya bingung itu antara kebenaran apa batilan gitu. Yang katanya syahadatnya berbeda, jadi bukan bersaksi bahwa Muhammad itu Rasul Allah, tapi Ali katanya begitu. Itu bagaimana tuh Pak Kiai? Baik, terima kasih. Yang dimaksud syahadat berbeda sebetulnya adalah satu bagian yang bukan berbeda dalam urutan, tetapi kemudian ada tambahan. Kurang lebih seperti ini. Kalau kita sudah hayya 'alas shalah, kemudian kita wiridannya bagaimana? Kalau kita mendengar hayya 'alas shalah, kita kemudian akan membaca Yang salah lagi. Ada yang baca hayya 'alas shalah lagi, ada yang baca la haula wala quwwata illa billah. Ya saya Itu. tahu diulang. Ya, betul. Menurut riwayat keluarga Nabi diulang. Betul, diulang. Nah, yang dimaksud dianggap berbeda itu di situ. Jadi syahadatnya tetap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kok itu beda? Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh itu bukan syahadat berarti dalam adzan, ya. Aku bersaksi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hamba Allah taala dan rasulnya. Begitu. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, dan semua fuqaha Syiah itu sepakat syahadat itu yaitu dua. Syahadat itu dua, semua sepakat. Yang ada dalam adzan. Ya. Tetapi kemudian seperti hayya 'alas shalah kita kemudian baca la haula wala quwwata illa billah. Setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu ada asyhadu anna aliyan waliyullah. Tidak menyebutkan sebagai nabi, melainkan aku bersaksi bahwa Sayyidina Ali itu adalah wali Allah. Begitu. Dan mohon digarisbawahi, semua fuqaha Syiah sepakat itu bukan bagian dari adzan. Itu bukan kalimat adzan. Bukan kalimat adzan. Memang mungkin ini bagian yang boleh jadi berbeda. Kadang-kadang dalam adzan itu, kalau kita berangkat ke negeri-negeri Timur Tengah, muadzin itu misalnya orang Syiah beradzan, asyhadu anna sayyidina Muhammadan Rasulullah, itu kadang dia menghela tarik misalnya agak jeda dulu dan kemudian berkata sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan salam salawat pada baginda Nabi. Itu bukan bagian dari adzan. Seperti kalau kita membaca dalam tradisi Nahdlatul Ulama, misalnya ada Yasin Fadilah. Jadi ketika kita membaca surat Al-Quran, lalu kemudian kita berhenti dulu, seperti misalnya Sufi Ibrahim wa Musa. Kemudian kita membaca setelahnya, baca alaihimassalam. Misalnya begitu, ya. Itu kalau di pesantren-pesantren Al-Quran,
ada beberapa ayat Al-Quran yang setelah dibaca, kemudian kita melanjutkan dengan doa. Dan itu bukan bagian dari Al-Quran. Itu bagian dari doa karena membaca ayat yang dimaksud. Begitu. Misalnya, wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah pada kedua orang tua. Kemudian kita membaca, Robbirhamhuma, ya Allah sayangi keduanya. Itu bukan bagian dari ayat Al-Quran. Itu doa yang dibaca. Karena seperti apa ya, merespon begitu kalimat-kalimat dalam Al-Quran itu. Misalnya, fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan kamu berdua yang manakah yang kamu dustakan? Kemudian kita menjawab, la bisyai'in min ala'ika rabbi ukadzib, Tuhan tidak satupun nikmatmu yang aku dustakan. Itu bukan bagian dari ayat Al-Quran, tapi itu menjawab ayat Al-Quran. Ya, seperti tadi, hayya 'alas shalah, lalu dibaca la haula wala quwata illa billah. Begitu. Nah, syahadat tetap dua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian merespon terhadap kalimat itu, asyhadu anna aliyan waliyullah. Kalaupun disebut beda, jadi 3. Tapi tetap saja nabinya Sayyidina Ali. Nabinya baginda Nabi. Ibu bapak itu tadi bilang nabinya Sayyidina Ali. Walinya Sayyidina Ali. Dari mana mengatakan walinya Sayyidina Ali? Nah, masuklah kita kepada dalil-dalil. Yaitu satu, misalnya ayat-ayat yang turun asbabun nuzulnya tentang Sayyidina Ali dalam 2 mazhab, baik Ahlus Sunnah maupun Ahlul Bait alaihissalatu wassalam. Atau pada peristiwa yang boleh jadi sering dianggap, saya misalnya yang juga top of mind barangkali tentang Syiah adalah peristiwa Ghadir Khum. Gitu. Nah, peristiwa Ghadir Khum ini disepakati oleh kedua mazhab, Ahlus Sunnah dan Syiah, bahwa baginda Nabi SAW kemudian pada waktu Haji Wada di satu tempat, dalam Sahih Muslim ini disebutkan, di dalam Sahih Muslim peristiwa Khum ini disebutkan, peristiwa Ghadir Khum ini disebutkan. Lalu baginda Nabi SAW ini gambar Ustadz Sam itu adalah gambar Allah Yarham, ayahanda tercinta Kiai Haji Dr. Jalaluddin Rahmat rahimahullah. Saya selalu teringat ketika beliau mengisahkan tentang peristiwa Ghadir Khum ini. Jadi sangat, ya, narasi yang beliau sampaikan itu sangat baik. Misalnya, dan memang demikian dalam riwayat, bahwa kafilah yang sudah berlalu diminta untuk kembali. Yang belum datang diminta untuk ditunggu. Di sebuah tempat itu kemudian dikumpulkanlah pelana-pelana dari kuda dan unta dalam bentuk seperti panggung kecil. Dan baginda Nabi SAW kemudian menyampaikan tentang hadis Haji Wada beliau yang terakhir. Dalam Islam ada perbedaan tentang kapan hadis-hadis terakhir itu disampaikan. Apakah di Padang Arafah, apakah di Mina, apakah di Mekah, atau di tempat yang bernama Ghadir Khum ini. Nah, kemudian yang disepakati oleh semua adalah hadis tentang pesan baginda Nabi yang tertentu seperti yang ujungnya itu, apakah aku sudah menyampaikan hal balaghtu? Para sahabat menjawab, engkau sudah menyampaikan, kami bersaksi. Lalu baginda Nabi SAW mengangkat tangan ke langit dan bersabda, ya Allah, saksikanlah. Jadi meminta kesaksian dari para sahabat. Nah, tempat boleh jadi terdapat perbedaan periwayatan, kapan itu disampaikan. Tetapi tentang peristiwa Ghadir Khumnya, baginda Nabi SAW kemudian meminta Sayyidina Ali bin Abi Thalib wajah naik ke panggung yang dari pelana kuda dan unta itu, lalu menggenggam tangan beliau dan menyampaikan kalimat ini. Man kuntu maula fahadha aliyun maula. Di sini sumbernya. Di sini sumbernya. Sebelum saya lanjut,
Kalau saya berkata pada Ibu dan Bapak, sebagian di sini ada teman-teman yang mungkin pernah hadir kajian saya, jadi yang seguru seilmu, tunda dulu semangat yang menggebu-gebunya. Kalau saya katakan pada Ibu dan Bapak, atau saya tanya Ibu Nita saja, mohon maaf jadi contoh, tidak apa-apa Bu? Oh, enggak Pak, Pak Kiai. Kalau saya tanya, Ibu, kilometer 90-an Cipularang rawan kecelakaan. Itu artinya banyak atau sedikit kecelakaan? Banyak. Banyak ya Bu, yakin Bu? Ya kan dibilangnya ini sering terjadi. Baik. Izinkan saya menggunakan kalimat berikut sekarang penggunaan yang berbeda. Daerah terdampak bencana rawan air bersih. Banyak atau sedikit air bersih, Bu? Sedikit. Saya Kan rawan. Baik, saya ulang. Kilometer 90-an Cipularang rawan kecelakaan. Rawannya sama, Bu. Rawannya, Ya. Rawan artinya banyak atau sedikit, Bu? Ya Saya ulang. juga. Kilometer 90-an Cipularang rawan kecelakaan. Banyak atau sedikit? Banyak. Banyak kalau di situ. Lah, kalau daerah terdampak bencana rawan air bersih, banyak atau sedikit air bersih? Sedikit, Bu. Nah, ya, disitulah letak perbedaan penafsiran. Satu sumber yang sama, kata yang sama, maknanya bisa berbeda. Kalau saya tanya, kapan rawan berarti banyak, kapan rawan berarti sedikit, bagaimana Ibu akan menjawab? Tergantung kalimatnya. Baik, kalau misalnya daerah tempat tinggal Ibu rawan bujangan, itu banyak atau sedikit? Sedikit. Ya, lah. Bagaimana? Kalau saya ini orang luar negeri yang mau belajar bahasa Indonesia, kapan rawan itu banyak, kapan rawan itu sedikit? Ya, tergantung penafsirannya, jadinya penafsiran masing-masing ya, jadinya jatuhnya. Tapi saya kira rawan kecelakaan semua sepakat, tidak ada perbedaan penafsiran kalau itu sedikit kecelakaan. Nah, baik ya, sebagai contoh saja. Sebetulnya demikianlah bahasa itu bisa memenjarakan kita. Kata-kata bisa membuat perbedaan penafsiran. Sumbernya sama. Hadis man kuntum maula fahada aliyun maula diriwayatkan oleh kedua mazhab. Bahkan termasuk hadis yang mutawatir. Karena kebanyakan ini orang Sunda. Mutawatir itu artinya banyak sekali diriwayatkannya. Kalau bahasa anak sekarang viral lah. Jadi man kuntum maula fahada aliyun maula itu sebetulnya hadis yang mutawatir, viral. Tapi kepada anak-anak santri saya selalu menyampaikan karena di tanah Sunda mutawatir itu ya munta apal watir. Artinya ini sangat viral. Nah, hadis man kuntu maula fa'ada aliyun maula itu sebetulnya mutawatir. Perbedaannya pada menerjemahkan kata maula. Jadi baginda Nabi menyampaikan man kuntu maula fa'ada aliyun maula. Barang siapa yang menjadikan aku maulanya, jadikan Ali maula dia juga. Nah, kata dasarnya itu wali. Sebagaimana Ibu dan Bapak alami, kita semua alami pada Pilkada Jakarta. Terdapat perbedaan penafsiran pada kata wali, pada kata jamaknya aulia. Karena kata yang punya banyak makna, bisa sampai 21 makna wali, ke dalam terjemahan dipaksa hanya harus satu. Dan yang satu itu adalah pemimpin. Gitu. Jadi pada Al-Maidah 51, wali di situ pemimpin. Tetapi ketika mengatakan man kuntum maula fahada aliyun maula, wali di situ bukan pemimpin. Tapi wali di situ artinya kekasih yang dicintai. Baginda Nabi menyampaikan kalau engkau mencintai aku, cintai Ali juga. Bukan berarti kalau engkau mengangkat aku pemimpin, jadikan Ali pemimpin dia juga. Nah, karena kata wali, tidak hanya pemimpin, tidak hanya kekasih. Kata wali itu adalah teman dekat, teman setia, pelindung, penolong, pembela, penjaga, penyimpan rahasia, konselor, dan lain sebagainya. Banyak sekali makna wali. Dan itulah keindahan Al-Quran.
Tidak dapat dipilih hanya satu kata yang meliputi kekayaan makna itu. Seperti kata rawan tadi. Walaupun saya harus disclaimer, mohon maaf, karena rawan tidak berarti banyak, tidak berarti sedikit. Rawan artinya rentan, rawan artinya beresiko. Saya hanya mengarahkan saja, misleading Ibu Nita. Karena sebetulnya rawan itu artinya rentan, beresiko. Tulang rawan, tulang banyak apa tulang sedikit? Bukan dua-duanya. Itu tulang yang beresiko. Maka teramat penting kemudian, karena Al-Quran itu Al-Quran itu dasarnya adalah bahasa Arab, untuk kembali kepada pemahaman bahasa dan memahami, memaknai, memaklumi, bisa terjadi perbedaan penafsiran karena makna tadi itu. Nah, berdasarkan hadis yang mutawatir bahwa Sayyidina Ali itu adalah wali, barang siapa yang menjadikan aku walinya, sabda baginda Nabi SAW, jadikan Ali wali dia juga. Maka para pengikut Ahlul Bait alaihissalam kemudian menyampaikan, karena baginda Nabi itu dalam hadis Haji Wada, apakah aku sudah menyampaikan apa yang aku terima dari Tuhanku? Kami bersaksi, ya Allah, ya Rasulullah, kata para sahabat. Jadi para sahabat itu bersaksinya juga banyak. Bersaksi bahwa baginda Nabi sudah menyampaikan, bala syahidna, itu katanya. Benar, kami bersaksi. Nah, kemudian baginda Nabi sampaikan, setelah semua sahabat menyampaikan, kami bersaksi, kami bersaksi, kami bersaksi. Kemudian baginda Nabi sampaikan, barang siapa yang menjadikan aku walinya, jadikan Ali wali dia juga. Para pengikut Ahlul Bait alaihissalam mengulang para sahabat dahulu di Haji Wada. Kami bersaksi ya Rasulullah, Sayyidina Ali adalah wali kami juga. Gitu kurang lebih dalam makna syahadat yang dianggap berbeda itu. Terima kasih. Oh, hatur nuhun Pak Kiai. Tapi Apunten. tahiyat awal sama akhirnya sholat, syahadatnya tetap yang 2 kalimat itu aja ya? Gimana Bu? Kan kalau pas lagi sholat di tahiyat awal sama akhir kan kita ada bacaan syahadatnya. Nah, untuk yang Syiah itu tetap 2 kalimat saja, tidak ditambah sama Ali. Tetap betul. Itu Bu, saya terima kasih banyak. Selama ini saya mencoba menjawab dengan jawaban yang saya sampaikan tadi. Sebetulnya jawaban Ibu jauh lebih efektif. Betul. Karena dalam tahiyat tetap syahadatnya 2. Betul. Terima kasih banyak. Saya jadi ada tambahan jawaban kalau ada orang yang tanya. Terima kasih. Sami-sami. Nah, silakan yang Bapak Ibu yang lain, Akang Teteh yang lain, mungkin ada yang ingin didiskusikan dengan Pak Kiai. Boleh langsung di chat atau langsung raise hand. Silakan. Kalau enggak nanti saya lagi nih yang nanya. Dimas. Oh, siapa nih? Om Yanto. Oh, Om Dimas. Om Dimas atuh jangan nyengir mulu, Om Dimas. Ya, gue lagi cari raise hand, mana itunya ini. Silakan, Om Dimas. Oke ya, boleh ya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak Kiai Miftah. Salam hormat terhadap teman-teman Ijabi seluruhnya ya. Jadi begini, saya mau nanya, tapi sebelumnya izinkan kami untuk memberikan gambaran kenapa hari ini kami mengangkat tema ini. Jadi kira-kira latar belakangnya begini. Saya tuh alhamdulillah sejak kecil diajarkan oleh almarhum ayah, diberi gambaran, wawasan tentang bahwa Islam itu ada banyak mazhabnya, ada banyak alirannya, dan itu tidak lepas dari penafsiran yang berbeda, persepsi yang berbeda gitu ya sejak kecil. Saya sering sekali sejak kecil, karena ayah saya itu sempat jadi sekretaris MUI Kota Bandung bersama Pak Miftah Farid ya. Jadi Pak Miftah itu sering juga ke rumah. Jadi sejak kecil saya tuh sering dengar kaset-kaset ceramah Pak Miftah Farid, Pak Jalaluddin Rahmat, kemudian banyak
Zainuddin MZ dan seterusnya ya. Jadi sejak kecil saya menganggap bahwa perbedaan di dalam Islam adalah hal yang biasa, dan saat itu narasi-narasi yang ada di dalam dunia keislaman rasanya baik-baik saja tuh gitu ya. Rasanya damai-damai saja, rasanya sedemikian rupa lah. Nah, kemudian saya berpikir bahwa khalayak umum juga mendapatkan gambaran seperti yang saya dapatkan sejak kecil gitu. Nah, tapi ya saya kaget ketika belakangan, terutama apalagi sejak ada Pilkada DKI ya 2017. Cuman sebelumnya itu nuansa-nuansa itu tuh terasa bahwa ternyata perbedaan di antara aliran itu kok menjadi masalah di belakangan ya. Dan saya melihat bahwa ada fenomena, apalagi ketika saya dengan ayahanda itu melakukan riset kecil-kecilan. Jadi kami mengumpulkan jumlah kekerasan dan teror di seluruh dunia dari tahun 1970 sampai tahun 2018. Itu yang menarik, rata-rata teror dalam satu dekade tahun 70-an itu sekitar 20 kasus dalam satu tahun. Tahun 80-an juga 20 kasus dalam satu tahun. Tahun 90-an 20 kasus dalam satu tahun rata-rata ya, rata-rata jumlah teror. Tapi menjelang tahun 2000-an itu mulai naik, mulai 100-an dalam satu tahun. Tapi yang mengerikan adalah 2016, 2017, bahkan 2018 itu satu tahun itu 2000 kasus kekerasan dan teror. Nah, yang mengagetkan adalah bahwa isu-isu teror kalau tahun 70, 80, 90-an itu isu teror itu tidak lebih dari ya isu Islam yang membawa narasi Islam itu ya isu Israel Palestina, sisanya isu bukan terorisme, sisanya isu misalnya separatisme, isu narkoba dan seterusnya ya. Tapi apalagi sejak ISIS deklarasi tahun 2014 itu narasi Islam itu justru meningkat. Jadi narasi-narasi yang mengatasnamakan Islam itu meningkat, dan yang menyedihkan dari banyaknya kasus itu yang menjadi korban itu ada 3 kelompok besar. Pertama kelompok Syiah, kedua kelompok Ahmadiyah, ketiga gereja atau kaum Nasrani ya. Jadi yang dibom itu yang kebanyakan yang diserang itu adalah kelompok-kelompok itu. Nah, jadi akhirnya kenapa misalnya malam ini tema ini menjadi penting, karena rupanya banyak teman-teman di sekitar saya juga itu yang bagi saya termakan isu-isu Syiah itu bukan Islam dan seterusnya ya. Syiah tuh Ahmadiyah itu begini, kemudian semua dikeluarin dari Islam. Jadi mungkin tema ini kami bawa untuk agar barangkali ada yang mau tahu itu Syiah itu apa. Benar yang tadi Kang Diat sampaikan, kami prefer untuk dibawa langsung sumbernya untuk diklarifikasi beberapa hal yang konon bukan Islam. Nah, tapi yang menyedihkan adalah ketika dikorek-korek lebih jauh kenapa kok itu bisa meningkat, ada kekhawatiran, ini analisa, bahwa ternyata ini urusan geopolitik yang misalnya kalau Syiah itu adalah misalnya pusatnya atau ininya banyak di Iran, ini nih ada kelompok anti Syiah yang apalagi di Bandung itu ada lembaganya sampai dibikin gedungnya ya, yang pusatnya di Arab Saudi, di mana Arab Saudi ini quote unquote sebelum MBS yang sekarang itu ditemenin temennya Amerika dan bahkan Israel gitu ya. Jadi jangan-jangan ini urusan geopolitik gitu. Nah, makanya isu ini atau tema ini kami angkat agar kan tak kenal maka tak sayang, agar barangkali ada yang mau kenal supaya sayang. Nggak harus jadi Syiah misalnya kan, tapi bahwa perbedaan itu dari dulu tuh ada dan nggak masalah gitu. Kok sekarang jadi masalah? Nah, itu kenapa kami bawa tema itu. Jadi, nah, kemudian kalau
pertanyaannya, mungkin ada banyak sekali pertanyaan dari teman-teman yang ada di sini mencoba mengklarifikasi ini. Nah, cuman kalau dari saya ini pancingan aja, pancingan. Ada isu, wah, ini saya sering debat nih sama beberapa kawan. Ini Qurannya berbeda loh, bahkan Syiah merubah Quran dan seterusnya. Terus saya bilang, pernah lihat nggak? Kata siapa lo? Oh iya, katanya beda, gitu. Nah, saya ingin soal Quran itu tolong diklarifikasi Pak Kiai. Atur nuhun. Terima kasih Kang Dimas. Luar biasa analisis geopolitik beliau yang memang berdampak pada situasi kita, panjang ceritanya, mungkin memerlukan satu bahasan khusus tentang itu. Setuju sekali, karena misalnya sebelum revolusi Islam Iran tahun 79 itu mungkin belum banyak muncul isu Sunni Syiah begitu ya, karena baik Iran maupun Saudi sebelum 79 itu ya berada pada, atau begini, ada peringatan 2000 tahun kekaisaran Iran itu yang diundang juga negara-negara Islam sebelum 79. Ketika 79 Imam Khomeini rahimahullah mungkin tidak atau konfrontasi total dengan Amerika dengan banyak cerita, maka ya awalnya barangkali di situ. Tapi itu sekali lagi bahasan lain. Kalau ingin dibincangkan lebih jauh juga boleh, tergantung forum. Izin saya untuk menjawab tentang Quran yang berbeda. Sekali lagi, karena itu kajian kami beberapa waktu terakhir, beberapa tahun terakhir tentang Daqaiqul Quran, tentang presisi Al-Quran, mujizat Al-Quran. Saya hanya mengatakan sederhana saja. Allah yarham, ayahanda itu sempat mengatakan seperti yang Kang Dimas sampaikan. Kalau ada yang beda, tinggal bawa saja, hadirkan, gitu ya. Nah, saya ingin menjawab dengan yang percaya Al-Quran beda, tidak percaya Al-Qurannya sendiri. Karena Al-Quran itu mengatakan, Allah Ta'ala berfirman, subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalnahu dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran sebagai peringatan, dan kamilah yang akan menjaganya. Jadi kalau kita percaya Al-Quran kita, percayalah Al-Quran itu tidak mungkin dapat ditandingi satu kalimat pun. Ada Al-Quran yang beda. Al-Quran sendiri yang diyakini kaum muslimin mengatakan Allah Ta'ala yang menjaga Al-Quran itu. Lalu bertahun-tahun ini ternyata orang Syiah punya Al-Quran yang berbeda dan tidak bisa terbongkar di mana bedanya. Lalu di mana penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an itu? Jadi sebetulnya sama ya. Iran menggelar musabaqah tilawatil Qur'an. Qori-qori Iran juara internasional di Malaysia 2 tahun yang lalu. Apakah mereka menghafal Al-Qur'an yang berbeda? Jadi harus menghafalnya itu 2 kali lipat, Al-Qur'annya sendiri dan Al-Qur'annya kaum muslimin yang umum. Iran juara hafal Qur'an. Setiap tahun ribuan penghafal Al-Quran dilahirkan dari madrasah-madrasah di Iran. Dulu ada seorang anak kecil namanya Hussein Tabatabai yang sampai diundang oleh Raja Saudi karena hafal oleh kerajaan Saudi. Tidak selalu harus rajanya langsung, tapi oleh petinggi Saudi pada perjalanan haji misalnya, karena anak usia 5 tahun hafal Al-Quran seluruhnya. Bayangkan effort itu orang-orang Iran harus menghafal 2 Al-Quran yang berbeda. 5 tahun. Bagaimana? Nah, jadi sebetulnya Al-Quran yang sama, entah harus bagaimana lagi disampaikan. Kalau Al-Quran itu Al-Quran yang sama, bukan hanya kebanyakan, tapi ini terjadi pada saya ketika saya bertemu seorang atase, saya sampaikan saja tidak apa-apa izin, dari kedutaan besar Republik Indonesia di Teheran. Beliau tanya pada saya, apa? Ini sekali lagi, orang Indonesia bekerja di kedutaan sudah bertahun-tahun di Iran dan masih bertanya kepada saya, apakah Al-Qur'annya orang Syiah berbeda? Saya jawab, Pak, Bapak tinggal di Iran. Menurut Bapak bagaimana? Iya sih, saya ikut acara-acara Al-Qur'an sama, saya ikut musabaqah sama, karena beliau sebagai ofisial menghadiri acara-acara sama, acara perhelatan sama, acara nuzulul Quran sama, acara hafal Quran sama. Kata beliau sambil mendekatkan kepada saya, barangkali kalau di KUM, itu tempat para santri, barangkali kalau di KUM itu berbeda. Ya Allah Pak, saya bilang. Jadi apapun yang kita sampaikan ini nanti, apapun yang saya sampaikan ini
oh mungkin di rumahnya ada yang berbeda dan lain sebagainya dan seterusnya. Izinkan sekarang saya menggunakan aplikasi ya. Dalam aplikasi ini ada namanya Al-Mushaf ya. Tapi sekarang atau aplikasi yang umum ya, aplikasi yang umum. Yang itu diproduksi oleh kerajaan Saudi. Bahkan percetakan Al-Qur'an Saudi itu punya mushaf yang diakui dalam ilmu Quran. Ada mushaf umum, ada mushaf waros, ada mushaf qolun. Misalnya ya, kalau kita buka mushaf itu Ibu dan Bapak, penomoran ayat ada bedanya antara mushaf qolun dengan mushaf yang sekarang kita gunakan. Pemenggalan kalimat ada bedanya, tulisan ada bedanya, tapi Al-Quran dibacanya tetap sama. Penomoran ayat bisa berbeda. Itu Al-Quran yang diedarkan oleh percetakan Al-Quran Madinah. Nah, jadi ini bukan bahasan Al-Quran berbeda, karena penomoran, penjuzan, bahkan tanda wakaf, apakah itu sudah sejak zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Al-Quran itu dahulu tanpa fathah, kasroh, dhammah, tanpa jaber, jr, ps, kata orang Sunda. Jaber, jr, ps itu cara orang Persia mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya. Jadi jabar, jr, ps. Orang Persia yang Iran itu, Ibu dan Bapak, untuk wudhu, kalau mereka berwudhu, buka ke dalam kamus, wudhu, bahasa Parsi, wudhu, untuk wudhu adalah abdas. Iya. Ab itu air, das itu tangan. Ya. Jadi orang Persia yang Iran mengatakan abdas untuk wudhu. Gitu. Nggak tahu saya dari mana, tapi sebetulnya orang Sunda juga mengatakan abdas untuk wudhu, tapi sudah tergusur juga oleh tentu penggunaan wudhu, seperti juga orang Iran sekarang menggunakan wudhu lebih banyak daripada abdas. Orang Sunda itu bahkan sebetulnya jauh lebih pokoknya beginilah, orang Sunda itu kalau mau mengatakan sudah sholat atau belum, tos Allah ta'acan gitu. Jadi sudah langsung, sudah Allah atau belum? Ya Allah, ini bahkan pertanyaannya begitu. Atas Allah, kayak sedapnya abdi bade Allah heula. Itu kan kalau kata itu hanya dipahami singkat, bisa waduh, maksudnya jadi Allah dulu. Tidak, karena kalimat pertamanya Allahu Akbar, maka sholat itu disebut Allah oleh orang Sunda. Karena ada Allahu Akbarnya itu. Jadi bade Allah heula gitu ya. Tradisi terdahulu. Nah, jadi dalam cetakan Al-Quran sebetulnya ada perbedaan nomor ayat. Karena Al-Quran itu dahulunya tidak ada jabar JRPS, tidak ada fathah kasroh dhammah. Ketika Al-Quran menyebar kepada negara-negara non berbahasa Arab, diperlukan itu. Simaklah mushaf-mushaf Al-Quran awal, Arab gundul semua. Bahkan museum Al-Quran terbesar di dunia yang menyimpan mushaf-mushaf Al-Quran dari berbagai zaman, dari berbagai tempat, itu adanya di Mashhad di Iran. Museum Al-Quran terbesar di dunia. Dengan wah pokoknya indah sekali. Ada yang sampai 1200, 1400 tahun yang lalu. Dari kerajaan ini, kerajaan itu. Iran punya museum Al-Quran terbesar di dunia. Jadi kalau Ibu dan Bapak tidak percaya, ongkosi saya antar Ibu dan Bapak ke sana. Masuk ke museum Al-Quran terbesar di dunia. Kasihan itu orang Iran sampai harus menghadirkan museum Al-Quran terbesar di dunia, tetap saja Al-Qurannya beda. Walaupun itu sudah menghadirkan seluruh ya, musabaqah tilawatil Quran diselenggarakan tiap tahun, musabaqah hifdzil Quran tiap tahun, begitu. Nih kata Ustadz Syams, musabaqah internasional Al-Quran yang ke-39. Apakah ada ini peringatan musabaqah sampai 39 tahun? Setiap tahun selalu diselenggarakan. Dan apakah pernah dalam satu dari 39 tahun itu ditemukan ada Al-Quran yang berbeda? Ini zaman sudah secanggih apa sekarang, bisa ditelisuk sampai netizen yang luar biasa, sampai apa katanya, netizen pasti benar dan lain sebagainya, bisa menggoogling, bisa melihat sampai ke mana-mana.
masih belum dapat menemukan Al-Quran yang berbeda. Mengapa? Karena Allah Ta'ala yang menjamin, kami yang menurunkannya sebagai peringatan, dan kami pula yang akan menjaganya. Kalau kita percaya ada Al-Quran yang berbeda, kita tidak percaya Al-Quran kita sendiri. Apunten Kang Dimas, janten Atur nuhun Terima Pak Kiai. Oh, sami-sami. Dimas gimana? Masih ada Nambah boleh. Mananya? kenapa? Sinyalnya tadi Boleh kayaknya nambah nanya, Ibu moderator. Oh, putus. ini ada yang kenapa? Soalnya di chat ada yang nanya, ke situ dulu aja ya Om Dimas ya. Enggak, Ada yang mau lanjut. Oke. Ini ada pertanyaan di kolom chat dari Pak Hendy Putra. Mengapa hadis Ghadir-Qum kurang diterima ulama Ahlus Sunnah? Apa implikasinya jika hadis Ghadir-Qum diterima mayoritas Islam? Bagaimana itu Pak Kiai? Terima kasih. Pertama, mengatakan hadis Ghadir-Qum tidak diterima oleh Ahlussunnah wal Jamaah, oleh ulama Ahlussunnah, memerlukan data. Ya, memerlukan data bahwa ulama Ahlussunnah menolak hadis Ghadir-Qum. Nah, tetapi ulama Ahlussunnah sepakat bahwa dua kitab induk hadis yang jadi rujukan adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Semua ulama Ahlussunnah menerima Sahih Muslim. Dan dalam Sahih Muslim, nanti saya kirim screenshotnya, tapi sekedar untuk ya sudah, saya kirim screenshotnya sekarang ya kepada Ustaz Syams, nanti ditampilkan. Walaupun ini tidak memuat keseluruhan karena agak panjang, tapi saya kira bisa screenshot itu bisa ke bawah juga ya, bisa ditambah. Bagaimana cara? Sebentar. Nah, dalam Sahih Muslim itu bahkan saya sebentar save a copy. Itu saya beri garis merah, tanda merah. Jadi bisa dilihat. Nah, ini Sahih Muslimnya diterima oleh ulama Ahlussunnah. Dalam Sahih Muslimnya, salah kiriman. Share WhatsApp. Iya. Nah, di sini itu pada hadis riwayat Zaid bin Arqam, kalau ini aplikasi Al-Mawsu'ah Al-Hadis Ad-Durar As-Saniyah. Dan percayalah Ibu dan Bapak, di HP saya ini yang ada adalah ensiklopedia hadis Ahlussunnah. Saya bahkan tidak punya ensiklopedia hadis Syiah dalam HP saya ini. Gitu. Betul. Nah, ini nama aplikasinya Al-Mawsu'ah Al-Hadisiyah Ad-Durar As-Saniyah, Sahih Muslim, hadis nomor 2408 menurut aplikasi ya, karena bisa berbeda penomoran tergantung tadi itu cetakan dan lain sebagainya, edisi mana dan seterusnya. Ini saya kirimkan dulu ke Ustaz Syams untuk ditampilkan. Itu disebut tentang peristiwa Ghadir-Qum. Ya, memang secara khusus isinya yang man kuntu maula fadha aliyun maula tidak disebutkan dalam Sahih Muslim, tapi Sahih Muslim menyebutkan yang lainnya. Sudah saya kirim ke Ustaz. Ya, di sini nih ada yang merah itu khumman, bisa dibaca khumman, yang merah ya, saya tandai yang merah. Dan ini Sahih Muslim, Sahih Muslim, hadis. Nah, sekarang dari Ustaz Syams. Ya. Tuh. Nah, ini ya pada kata yang merahnya saja Ustaz. Nah, Bapak, terima kasih. Nah, summa qala qoma. Ini bab 1 2 3 4 5, baris kelima. Qoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fina khatiban bima'in yudda'a khumman baina Makkah wal Madinah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam
diri, maksudnya berkhutbah, hendak menyampaikan sesuatu. Yauman, satu hari, fina, di tengah-tengah kami, khatiban, berkhutbah. Jadi khutbah gadir khum, khutbah khum, itu ada dalam Sahih Muslim. Bagian Nabi berkhutbah, khotiban. Jelas ada kata khotiban. Ibu bapak tahu khotib. Khotib itu artinya yang berkhutbah. Ya, bagi Nabi ini berkhutbah. Jadi bukan hanya berdiri menyampaikan Assalamualaikum. Ada ini. Nah, bagian Nabi berkhutbah. Khotiban. Dengan jelas dalam riwayat Sahih Muslimnya disebut khotiban, berkhutbah. Bimain, pada sebuah mata air yang disebut khumman. Ini karena objek dalam bahasa Arab dia kemudian menjadi fathah. Dalam bahasa Arab kalau objek itu harus a ujungnya. Kaidahnya lah. Ya. Nah, jadi ada peristiwa gadir khumnya ada disebutkan dalam hadis Sahih Muslim ini. Kemudian baginda Nabi berkhutbah. Nah, tinggal kita masih telusuri kemudian dalam riwayat. Lalu bagaimana khutbah baginda Nabi SAW di Ghadir, di mata air khum itu? Nah, di situ disebutkan baina Makkah wal Madinah. Tempatnya di antara Mekah dan Madinah. Di antara, jadi persimpangan jalan di antara Mekah dan Madinah, tengah-tengah antara Mekah dan Madinah. Fahamidallaha wa asna alaih wa wa'adha wa dhakkara thumma qala. Kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan puja-puji kepada Allah taala, memberikan nasihat, mengingatkan. Thumma qala dalam khutbah ini artinya fahamidallaha mestinya ada teksnya. Apa pujian yang bagian Nabi sampaikan? Mengapa dalam redaksi Sahih Muslim ini lalu memuji Allah taala? Tapi kalimat yang sebenarnya bagaimana? Nah, itu kita telusuri dalam kitab-kitab hadis yang lain. Begitu. Begitu jelas-jelas bagian Nabi berkhutbah, memuji Allah Ta'ala, memberikan nasihat, peringatan. Tsumma qala amma ba'du. Kemudian baginda Nabi SAW bersabda, amma ba'du ala ayyuhan nas. Wahai manusia seluruhnya yang hadir waktu itu. Fa inna ma'ana basyarun yusiku ayyatiya rasulu rabbi fa'ujib. Aku ini manusia, sudah dekat akan datang utusan Tuhanku kepadaku dan aku akan menjawab seruan. Yang dimaksudkan ini kata para ulama, baginda Nabi SAW menyampaikan ini saat-saat terakhir baginda Nabi. Rasulu Rabbi, itu maksudnya utusan Tuhan itu malaikat maut akan datang. Jadi dalam hadis ini Imam Muslim sudah menyampaikan beberapa poin. Satu, baginda Nabi berkhutbah. Yang kedua, ada tempat namanya Khum yang antara Mekah dan Madinah. Yang ketiga, baginda Nabi menyampaikan kepada umat itu, sebentar lagi aku itu akan menjawab panggilan utusan Tuhanku, yaitu malaikat mau. Bayangkan dalam konteks itu betapa signifikannya hadis ini. Betapa pentingnya hadis ini, betapa istimewanya hadis ini. Bagian ini menyampaikan, cari hadis yang lain yang ada kalimat yusiku ayya ya Rasul Rabbi faujib. Sudah dekat waktunya akan datang utusan Tuhan kepadaku dan aku akan menjawabnya. Bagi saya ini sangat menyentuh sekali karena kalimat-kalimat yang disampaikan oleh yang akan meninggalkan kita semua. Dan ini ada dalam Sahih Muslim. Kemudian bagian Nabi sampaikan, wa ana tarikun fikum thaqalain, dan aku meninggalkan di tengah-tengah kalian dua hal. Jadi Rasulullah Rabbi itu sebagai malakal maut, karena bagian Nabi menyampaikan, aku tinggalkan kepada kalian itu dua hal. Tinggalkan itu dua hal. Sekali lagi, di tempat antara Mekah dan Madinah, namanya Khum. Apa dua hal itu? Awwaluhuma kitabullah fihil huda wan nur. Yang pertama dari yang dua ini, thaqalain itu artinya dua perkara teramat berat. Thaqil, dua pusaka. Aku tinggalkan ke tengah-tengah kalian dua pusaka. Dua azimat pusaka. Dua hal yang sangat berat. Yang pertama adalah kitabullah fihi
al-huda wan nur, kitab Allah yang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Fakhudhu bi kitabillah wastamsiku bih, maka pegang eratlah, ambillah kitab Allah itu dan berpegang eratlah kepadanya. Fahatha ala kitabillah wa raghaba fihi. Kemudian baginda Nabi SAW mendorong, menganjurkan agar kita senantiasa belajar, membaca, mencintai kitab Allah dan bersegera untuk itu. Nah, kemudian yang keduanya wa raghaba fihi, lalu yang keduanya ya, ini saya agak tertutup di layar, saya mohon maaf sebentar. Yang keduanya, kemudian summa qala wa ahlu baiti. Kemudian baginda Nabi SAW bersabda, yang kedua itu adalah ahli baitku. Baginda Nabi menyebut kata ahli bait sebagai perkara berat yang baginda Nabi tinggalkan di tengah-tengah kita semua dalam Sahih Muslim ini. Perkara berat, yang pertama kitab Allah, yang kedua adalah ahlu baiti. Dan baginda Nabi SAW dalam hadis Sahih Muslim ini kemudian mengulangi kata ahlu baitku itu sampai 3 kali. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Tidak mungkin baginda Nabi SAW mengulang tanpa tujuan. Baginda Nabi mengulang kalimat yang sama 3 kali. Aku ingatkan kalian demi Allah akan ahli baitku. Aku ingatkan kalian atas nama Allah tentang ahli baitku. Aku ingatkan kalian dengan Allah atas ahli baitku. 3 kali kata ahli bait diulang dalam hadis Sahih Muslim ini. Lalu, nah kemudian perdebatannya adalah, pertama, saya boleh diinterupsi kapan saja ya, boleh dijeda kapan saja. Dan boleh diganti, lalu ada kata di situ, waman ahlu baiti, lalu siapa keluarga Nabi, kata sahabat yang mendengar riwayat Zaid bin Arqam meriwayatkan hadis ini. Boleh masuk kepada lanjutan hadis ini, slide yang kedua yang saya kirim. Jadi misalnya ini, Ijabi, Ikatan Jamaah Ahli Bait Indonesia. Mengapa menggunakan ahli bait? Karena itu pesan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku ingatkan kalian atas nama Allah akan ahli baitku. Dalam Sahih Muslim. Slide keduanya boleh dihadirkan, Ustaz. Dan baginda menyebut fakolain. Nah, Zaid, periwayatnya Zaid bin Arqam, muhadisnya Imam Muslim, hadis riwayat Imam Muslim, Sahih Muslim, hadis nomor 2408 paling bawah, dan hukum hadis ini sahih. Hukum hadis ini sahih. Jadi mungkin peristiwa Ghadir Khumnya tidak terlalu banyak disampaikan, tapi para ulama Ahlussunnah sepakat terhadap Sahih Muslim. Nah, kemudian ditanya, apakah itu, ada yang terpotong ya, mohon maaf. Bagian, karena hadisnya itu sangat panjang. Yang terpotongnya ini yang menjelaskan, lalu siapa ahli bait yang dimaksud itu, dan mengapa baginda Nabi titipkan sebagai perkara teramat berat, ats-tsaqalain, tsaqal sekali lagi berat. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang sangat berat. Nah, sakal itu sangat berat. Sakolain itu 2 hal yang berat. Nah, lalu terdapat perbedaan kemudian. Jadi pertanyaannya adalah, mengapa hadis Sahih Muslim itu yang ada dalam Sahih Muslim disepakati oleh seluruh ulama, mengapa tidak populer? Mengapa belum sampai atau tidak sampai? Mengapa baru kita ketahui? Nah, itu pertanyaan. Karena hadisnya ada dalam Sahih Muslim tentang ahlul bait, dan baginda Nabi ulang sampai 3 kali. Aku ingatkan kalian tentang ahli baitku demi Allah, karena Allah, udzakirukumullah. Aku akan seakan-akan kelak aku akan tuntut kalian di hadapan Allah Ta'ala tentang ahli baitku. Kelak aku akan tuntut kalian. Seakan-akan seperti itu. Karena ini dalam pesan baginda Nabi SAW berkhutbah di tempat bernama
hum itu. Nah, nih dalam Sahih Muslim kemudian dijelaskan. Lalu siapa ahli bait itu? Dijelaskanlah ini dalam Sahih Muslim. Ya, ya Zaid, waman ahlu baitihi ya Zaid, alaisa nisa'uhu min ahli baiti? Apakah perempuan-perempuan istri-istri baginda Nabi itu keluarganya, ahli baitnya? Nisa'uhu min ahli baiti, perempuan itu ahli bait baginda Nabi SAW, kata Zaid. Walakin ahlu baitihi, tetapi ahli bait yang dimaksud itu man hurimas shadaqata ba'dah, yang haram menerima sedekah setelahnya. Disebutkanlah waman hum alu Ali wa alu Aqil wa alu Ja'far wa alu Abbas. Yang dimaksud ahli bait itu adalah keluarganya Ali, keluarganya Aqil, keluarganya Ja'far, dan keluarganya Abbas. Jadi ketika sahabat ini bertanya, bukankah para istri itu keluarga Nabi? Riwayat hadis dalam Sahih Muslim itu mengatakan yang dimaksud ahli bait Nabi di situ adalah keluarga Ali, keluarga Aqil, keluarga Ja'far, dan keluarga Abbas. Gitu. Mohon maaf kalau ya saya boleh dijeda kapan saja. Sekali lagi saya juga tadi itu tentang pertanyaan dari kenapa peristiwa hum tidak diterima ulama Ahlus Sunnah. Nah, itu pertanyaan yang baik. Karena kenapa tidak diterima sedangkan Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, dan semua ulama Ahlus Sunnah menerima Imam Muslim. Tanpa Sahih Muslim itu ya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu kedua kitab rujukan, seperti dua sayap lah. Kalau tidak ada ya bisa, kalau tidak diterima bisa pincang, terbang dengan satu sayap. Ini sambil menunggu ada pendapat yang lain, izin saya untuk sedikit menyampaikan. Yang dimaksud mazhab, misalnya ada mazhab Sunni, ada mazhab Syiah, sering hanya merujuk kepada mazhab fikih saja. Jadi fikih Syafi'i. Padahal mazhab itu adalah school of thought. Jadi ada mazhab dalam ilmu kalam, mazhab dalam filsafat, mazhab dalam tasawuf. Jadi tidak selalu utamanya kita hanya mengatakan mazhab itu pada fikih saja. Jadi kalau saya tanya Ibu Nita misalnya, Bu, mohon maaf menjadi ya, katakanlah pingpong pembicaraan ini ya. Kalau saya tanya Ibu ini Islamnya mazhab apa? Ibu akan menjawab bagaimana? Kalau saya malah belum jelas kayaknya pakai siap. Ya Islam aja gitu, tidak cenderung ke mazhab manapun. Baik, mudah-mudahan Ibu sudah, kalau belum kita doakan untuk berangkat ke tanah suci ya, berangkat ke tanah suci. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Di tanah suci kita akan melihat perbedaan fikih. Ada yang sholatnya tangan lurus tidak sedekap, ada yang sedekapnya di perut, ada yang sedekapnya di dada. Alhamdulillah ya. Tapi tahu yang membedakan orang Indonesia dari kaum muslimin yang lainnya di seluruh dunia? Hanya orang Indonesia di tanah suci, dan hanya orang Indonesia yang kalau tahiyat akhir itu kepalanya miring sedikit. Iya. Correct me if I am wrong. Ya, tapi hanya orang Indonesia yang kalau tahiyat akhir begini. Ya. Jadi mazhab fikihnya, khususnya tahiyatnya itu nyengeyeng. Gitu. Karena sedikit kepalanya itu dimiringkan. Lihat kaum muslimin dari negara-negara lain, tegak kepalanya itu pada tahiyat akhir. Hanya orang Indonesia yang kepalanya miring ke kanan. Nah, itu mazhab fikih. Apa akan kita lihat di tanah suci yang kemudian meluruskan kepala kita begini? Tidak ada. Yang begini tetap begini, dihormati. Dari mana dalilnya? Kalau saya tanya mazhab fikih itu, dari mana dalilnya kalau tahiyat itu kepala dimiringkan sedikit? Apa kitab fikihnya? Ikut imam mazhab yang mana? Misalnya. Saya pikir itu kan cuma karena posisi kakinya tahiyat itu, makanya jadi agak miring Ya. gitu. Apa kaum muslimin negara lain posisi kaki tahiyatnya bagaimana? Yang itu saya nggak tahu perhati. Ya. Menggerakkan jari sekali begini atau bagaimana?
Karena hadisnya misalnya menggerakkan jari atau menggerak-gerakkan jari, hanya berbeda cara baca. Kalau ditasydid, dia jadi menggerak-gerakkan. Kalau tidak ditasydid, menggerakkan sekali saja. Kapan menggerakkannya tidak terlalu dijelaskan dalam hadis. Apakah menggerakkannya itu atas bawah atau kiri kanan? Tidak dijelaskan dalam hadis. Indonesia atas bawah, India Pakistan kiri kanan. Malah ada yang muter. Ada yang muter. Betul, Bu. Ada yang muter. Tapi apa pernah kemudian terjadi pertikaian? Kan tidak. Nah, saya kira kita belajar dari apa yang ada di Tanah Suci. Nah, kembalinya kemana sekarang? Saya Ke tadi yang hadis Gadirkum tadi. betul. Kenapa lima? Ya, jadi Imam Muslimnya menyebutkan tentang tentang dua pusaka yang berat, hadis baginda Nabi, dan bayangkan sekali lagi konteks dalam perjalanan haji, baginda Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam memilih berhenti di tempat antara Mekah dan Madinah. Kalau tidak melihat kepentingan menyampaikan itu, mengapa tidak menunggu? Kenapa tidak di Mekah saja? Kenapa tidak sampai di Madinah saja? Kenapa harus di sebuah mata air yang bernama Khumman? Imam Muslim dengan jelas menyebutkan kata khumnya, ya, yang merah tadi itu. Kenapa? Kenapa baginda Nabi SAW kemudian menyampaikan kepada Allah, kepada umat itu, sungguh sudah dekat utusan Tuhan itu datang kepada aku dan aku akan menjawabnya. Itu kalau ada orang menyampaikan seperti itu kepada kita, menurut saya setelahnya akan disampaikan hal teramat penting. Tapi itu penafsiran kami, penafsiran saya. Jadi kalau orang menyampaikan, misalnya nih, mungkin saya tidak punya banyak waktu lagi. Nah itu kalimat yang disampaikan setelahnya, itu bisa jadi merangkum semua yang ingin disampaikan. If you have only, misalnya, one day to live, apa yang akan disampaikan pada keluarga? Nah, kita akan menyampaikan hal teramat penting. Bagaimana menyampaikan itu? Sudah dekat waktu utusan Tuhanku datang kepadaku. Dan aku tinggalkan kalian dengan dua perkara teramat berat. As-Saqalain, yaitu kitab Allah yang pertama, dan yang kedua diulang sampai 3 kali. Ahli baitku, ahli baitku, ahli baitku. Jadi saya kira itu sudah menjawab mengapa ijabi. Pak Kiai, punten, Ya. saya masih ada kayak masih ada yang mengganjal. Itu kan ahlul bait itu maksudnya keluarga Rasulullah sendiri ya yang dimaksud dengan ahlul bait. Apakah ini kalau penafsiran saya, apakah Rasulullah mengatakan seperti itu karena di masa sekarang banyak yang ngaku-ngaku keturunan baginda Nabi? Apakah seperti itu? Jadi maksudnya supaya kita tidak langsung percaya gitu aja sama orang yang sembarangan ngaku-ngaku gitu. Apakah seperti itu untuk menjaganya? Masya Allah, terima kasih. Ini pemikiran saya aja Pak Kiai, kalau salah. Saya kan memang banyak yang suka ngaku-ngaku kan. Ibu benar-benar mawas ini Ibu, Masya Allah, ya luar biasa. Jadi signifikansinya dalam hadis itu, karena ini dua perkara teramat berat, dan ini penafsiran. Al-Quran itu adalah kitab yang tidak akan pernah usai keajaibannya. Al-Quran itu dalam maknanya. Izinkan saya bertanya lagi-lagi kepada Ibu Nita. Mohon maaf, ini sebagai contoh saja. Ya, nggak apa-apa. Bu, bolehkah seorang lelaki muslim menikahi lebih dari satu istri? Boleh. Ada syaratnya atau tidak? Harus berlaku adil. Harus yang berlaku. Saya tahu. Ya, betul. Ada ayat Al-Qurannya juga. Nah, betul. Bagaimana kalau saya tunjukkan kepada Ibu sebuah ayat surat An-Nisa, Ustaz Syam boleh hadirkan, surat 4 ayat 129. Al-Quran yang sama. Surat 4, surat An-Nisa 129. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Untuk sementara terjemahan yang ada. Nah, kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian.
Sekali lagi saya tanya, Bu. Dalam Islam, bolehkah seorang laki-laki menikah lebih dari satu? Boleh, kata Ibu, asal adil. Mampukah kita adil? Bisakah kita adil? Kalau dari ayat ini dibilangnya tidak, kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil. Ya, jadi boleh atau tidak kita menikah, laki-laki menikah lebih dari satu? Kalau Boleh, dilihat dari adil. semuanya, jadinya tidak. Nah, ya, Bu. Alhamdulillah atau ya. Gimana ini, Ustaz? Terima kasih ayat Al-Qur'annya. Sadaqallahul maulana al-aliyul azim. Ya, jadi ya, saya ulang lagi nih. Boleh menikah? Boleh, asal adil. Bisa adil tidak? Tidak akan pernah bisa. Jadi boleh atau tidak? Boleh asal adil. Bisa adil atau tidak? Tidak akan pernah bisa. Akhirnya muter-muter kita. Ya. Nah, sekarang Bu, final answer dari Ibu. Boleh atau tidak? Tidak. Wah, Ya, berat ini jawabannya. ya kalau lihat dari ayat yang kedua. Loh. Gimana ini memahaminya? Nah, seakan-akan kontradiktif. Seakan-akan kontradiktif. Maka menurut saya, Ahlul Bait yang dimaksudkan bukan baginda Nabi hendak titip keluarga saya ya setelah saya untuk kemaslahatan hidup, kalau kurang rezeki dan sebagainya. Bukan. Melainkan hubungannya dengan Al-Quran. Ahlul Bait yang dimaksud adalah mereka yang dapat menjelaskan Al-Quran sebaik-baiknya sebagaimana mereka memperoleh pelajarannya dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ahlul Bait yang dimaksud adalah pendamping Al-Quran. Karena Al-Quran terbuka dapat dimaknai banyak hal seperti tadi. Misalnya Imam Ja'far As-Shadiq dari Ahlul Bait Rasulullah SAW itu alaihissalam kemudian menyampaikan ayat yang mengatakan, Ibu perlu saya lanjut atau cukup saja dengan sekarang? Yang penting tidak begitu, tidak boleh. Atau mau saya lanjut nanti jadinya boleh lagi. Gimana? Gimana Bu? Oh, dilanjut aja. Kepada hadirin yang lain. Oh ya. Nah, surat An-Nisa ayat 3-nya. An-Nisa ayat 3-nya. Tadi 4 ayat 3 ya. Ini dalil poligami. Iftum la tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i. Saya berharap ada yang melanjutkan dari bapak-bapak. Tidak ada ya? Maka nikahilah dari perempuan itu yang nikahilah perempuan, terjemahannya susah, masna wa sulas waruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka satu saja. Dan ayat tadi mengatakan tidak akan mampu berlaku adil. Makasih Ustaz ayat Al-Quran. Nah, menurut Imam Ja'far alaihissalam, seorang di antara Ahlul Bait itu, adil yang pertama untuk menikah lebih dari satu itu adalah adil dalam perkara yang terukur, yang dapat dilihat. Jadi kalau yang satu misal diberi nafkah 1 juta, yang lain pun harus sama 1 juta. Kalau yang satu dapat mobil BMW seri S sekian, yang lain pun harus sama. Oke? Tetapi adil yang kedua, yang kamu tidak akan pernah bisa, adalah dalam perkara hati dan cinta. Bagaimana mungkin hati ditimbang? Bagaimana mungkin cinta bisa adil? Tidak. Perasaan itu tidak ada ukurannya. Tidak ada gramnya. Jadi, kedua ayat ini tidak bertentangan. Yang satu mengatakan tentang keadilan yang dapat diukur. Yang satu lagi mengatakan, kamu tidak akan pernah bisa dalam perkara hati, dalam perkara cinta. Nah, apa yang kemudian seakan-akan bertentangan dalam ayat Al-Quran ini dijelaskan oleh Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu bagi Nabi wasiatkan, kalian mungkin akan mengambil Al-Quran, belajar Al-Quran, tapi bagi Nabi pesankan yang kedua, belajarlah Al-Quran dari Ahlul Bait, dari pendampingnya, karena itu pesan bagi Nabi sampai 3 kali. Sangat mungkin kita itu punya pemahaman yang barangkali tidak sepenuhnya sesuai, karena tidak mengambilnya dari Ahlul Bait.
Waalaikumsalam. Untuk menetralisir suasana, ini pendapat saya pribadi, Bu, bukan pendapat misalnya mazhab Ahlul Bait atau apa. Pendapat saya pribadi. Boleh dikaji di Mawa Center. Ya. Pendapat saya pribadi, saya kurang sependapat dan kurang setuju untuk mengatakan tidak. Tidak setuju dengan nikah siri. Saya tidak setuju, kurang setuju. Mengapa? Karena kalau istri kedua tahu ada istri pertama, sedang istri pertama tidak tahu ada istri kedua, apakah dapat disebut adil? Iya. Nah, Kan gimana, itu Bu? tidak bisa. Tapi itu lontaran ide saja untuk diviralkan oleh Mawa Center. Jadi maksud saya, ya bukan berarti tidak setuju dengan poligami. Jelas ayat Al-Qur'annya jelas. Tapi kalau nikah siri, kalau ada istri kedua dan tahu bahwa dia istri kedua, ada istri pertama, tapi istri pertama tidak tahu ada istri kedua, apakah adil? Tapi nanti Pak Kiai malah cowok-cowok bilangnya gini, ya udah sama-sama nggak usah tahu aja. Jadi nanti istri kedua juga nggak dibilang istri kedua. Itu kalau Jadi adil. Pak Ustadz, Ya, kalau ada Al-Ahzab ayat 50 ya, ada satu kalimat itu, ya saya bacakan yang tengahnya aja ya. Perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi, kalau Nabi ingin menikahinya sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Jadi itu khusus bagi Nabi, itu kawin itu, nikahan itu. Coba ditelaah, saya ingin penjelasan dari Anda. Terima kasih, Ayat Pak. 50. Terima kasih. Ya, dengan sepenuh hormat, kajian lebih khusus dikhususkan tadi itu, ya Mawa Center mengadakan lagi topiknya nikah siri poligami. Ya, dengan sepenuh ya. Tetapi ada yang kekhususan itu begini, seperti misalnya ini pada apa yang pernah rame juga disertasi doktoral, saya kira di UGM atau di mana, Ustaz ya, tentang milkul yamin. Tentang milkul yamin itu pernah rada rame. Boleh di Google ya. Nah, kata kuncinya itu sebetulnya di situ. Pada milkul yamin itu yang dimaksudkan. Ada yang memaknai pengkhususan itu hanya waktu tertentu karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau di jumlah itu 9. Ada bahkan menyebutkan sampai 11. Apakah ini sezaman semuanya atau tidak? Apakah maksimal hanya 4? Ada yang mengatakan khusus baginda Nabi boleh lebih, hanya khusus tadi itu, tapi setelahnya kaum muslimin itu hanya 4. Sebetulnya Pak, kalau dalam kajian bahasa, masna wa thulatha wa ruba, ini mohon maaf belok dulu dari topik utama ya. Masna wa thulatha wa ruba, secara bahasa, kan tadi nikahilah perempuan yang kau suka itu 2 dan 3 dan 4. Jumlahnya itu, katanya itu wa, bukan au. Masna wa sulasa. Wa itu artinya dan. Kalau atau itu artinya au dalam bahasa Arab. Nah, dalam ayat Al-Quran tadi, masna wa sulasa wa ruba. Terjemahan itu adalah, nikahilah perempuan yang kau suka itu 2 dan 3 dan 4. Maka jumlah jadi 9. Karena kata waw itu artinya dan. Nah, sebetulnya lagi, masna itu bukan 2. Masna itu artinya, ya Allah, ada ini. Oh, terima kasih. Dokter siapa tadi, Ustaz? Karena saya langsung baca yang bagian bawahnya tadi tertutup. Keabsahan hubungan seksual non-marital. Disertasi konsep milkul yamin, Dr. Muhammad Syahrul. Ini di mana? Di UGM? Di mana? Konsep milkul yamin disidangkan di mana ini, Ustaz? Ujian terbuka. Kampusnya UIN Suka. Ya, UIN Suka. UIN Sunan Kalijaga. Ya. Makasih. Terima kasih, Ustaz. Nah, itu sudah sempat ramai tentang milkul yamin. Ya. Ini ada hubungannya nanti dengan pertanyaan tadi tentang pernikahan yang disebut tadi itu.
Itu hubungannya pada milkul yamin. Nah, masna dalam bahasa Arab itu bukan hanya berarti dua, tapi dua-dua. Jadi kalau masna wa thulatha wa ruba itu artinya dua-dua dan tiga-tiga dan empat-empat, 18. Ibu bapak boleh Google seorang di pengadilan Johor, tapi saya harus searching dulu. Seseorang di pengadilan Johor pernah diadili di Malaysia karena mempunyai 18 istri. Dan dia mendasarkan kepada kaidah bahasa Arab. 22 dan 33 dan 44. Itu penafsiran itu. Gitu. Ketika terjadi perbedaan penafsiran seperti ini, kepada siapa kita merujuk untuk mengetahui tujuan Al-Quran yang sebenarnya? Udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian akan ahli baitku sampai 3 kali. Jadi ahli bait yang dimaksud di situ adalah hubungannya dengan yang menjelaskan Al-Quran untuk kita. Menafsirkan Al-Quran untuk kita. Karena Al-Quran tidak dapat menceritakan dirinya sendiri. Perlu ada yang menjelaskan. Ibarat manual book harus ada ahlinya. Dan itu adalah udzakirukumullah fi ahli baiti. Gitu. Ini sama sekali tidak ada maksud mengarahkan apapun ini ibu dan bapak. Harus tetap mawas diri. Tidak ada. Hanya membacakan hadis Sahih Muslim saja tadi. Gitu. Mohon dimaafkan. Karena biasanya kalau diarahkan justru tidak akan. Gitu. Oke. Makasih Pak Kiai. Ini Ya, Om Dimas kayaknya masih penasaran ini. Udah ngacung lagi nih. Boleh nggak? Mangga. Silakan. Punten ya Pak Kiai, saya Oh, punten. ini karena waktu sedikit lagi nih udah 8.50. Ya. Begini. Jadi momen ini ternyata menjelaskan banyak hal atau mengklarifikasi banyak hal tentang Syiah. Bagi saya ini penting. Dan ada lebih banyak hal lagi sebenarnya yang bisa diklarifikasi yang sebenarnya mengcounter isu bahwa Syiah itu bukan Islam, Syiah itu sesat, dan seterusnya. Nah, banyak sekali narasi-narasi yang bagi saya misalnya atau bagi beberapa orang menganggap bahwa narasi-narasi itu hoax, bahkan cenderung fitnah terhadap Syiah, dan itu marak terjadi. Nah, saya khawatir balik lagi ke isu tadi geopolitik ya. Jadi ini terkonfirmasi oleh, jadi analisa research tadi terkonfirmasi oleh, nanti bisa di search di Google, oleh Gus Yahya. Ketika beliau pertama kali jadi ketua PBNU kemarin ini, beliau mengatakan begini, jadi tahun 79 ketika Imam Khomeini melakukan revolusi revolusi Iran, beliau menyatakan begini, kami akan mengekspor hegemoni revolusi ini ke seluruh dunia katanya. Nah, kemudian ada mungkin kekhawatiran dari Arab Saudi yang ya ini kembali analisa geopolitik ya. Akhirnya Arab Saudi mencoba mengcounter itu dengan mencoba mempengaruhi menahan ekspor revolusi Iran ke seluruh dunia itu dengan menggelontorkan dana besar-besaran ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia. Ini terkonfirmasi oleh statement dari Gus Yahya ya. Jadi waktu itu Arab Saudi menggelontorkan dana besar-besaran ke seluruh dunia termasuk Indonesia dengan membuat lembaga-lembaga, dan dari lembaga-lembaga itulah dana-dana Arab Saudi itu mengalir untuk mengcounter pengaruh Iran. Nah, melihat itu, waktu itu NU itu Gus Dur dan beliau itu berangkat ke Arab.
untuk meminta pada Raja Arab untuk kalau mau mengcounter itu nggak usah bikin lembaga sendiri deh, kenapa nggak lewat NU saja? Kami bisa kok menetralisir gitu ya kira-kira. Dan Raja Arab menolak. Nah, itu kira-kira tahun 79, tahun 80-an. Nah, yang saya agak khawatir, terus terang saya khawatir, kalau ternyata kalau ini adalah persoalan politik, jangan-jangan keburaman tentang siapa itu Syiah, itu memang disengaja. Jadi upaya untuk menjelaskan itu selalu diburamkan gitu ya. Nah, ini asumsi, balik lagi asumsi. Jadi banyak sekali kawan saya yang tidak mau mendengar, pokoknya mah begitu, pokoknya mah begitu. Ini saya khawatir. Nah, sekarang pertanyaan saya di agak ujung waktu ini, apa upaya dari Ijabi, upaya kita bersama untuk sebenarnya sama-sama menjelaskan atau menyebarkan lebih luas lagi gambaran sebenarnya mengenai Syiah ini. Bukan untuk jadi pengikut, bahwa nanti ada yang ikut, ya salah sendirilah, bangga saja gitu. Tapi bahwa tetap nggak ikut, tapi bisa memahami, itu lebih penting. Bahwa Syiah itu, saya tadi ngecek Google, ternyata ada di OKI, dan memang pernah jadi ini OKI, artinya diakui sebagai Islam. Itu saya lihat itu di OKI begitu juga. Ini bagaimana mungkin gitu? Ini ya umumnya teman-teman saya yang terpapar dari aliran tertentu itu tuh begitu keras begitu. Nah, jadi pertanyaan saya balik, apa upaya yang bisa kita lakukan untuk karena ini saya khawatir ini memang ada insinuasi politis ya yang sengaja itu terus untuk ingin menyatakan itu, dan apalagi kalau ini ternyata masalah politik, itu kan akhirnya terus dihalang-halangi. Nah, apa upaya yang bisa kita lakukan atau apa upaya yang bisa Ijabi lakukan untuk membuat segala sesuatunya menjadi terang benerang? Itulah pertanyaan saya kira-kira. Makasih. Masya Allah, makasih Pak Dimas. Saya teringat ayah Anda tercinta Allah ya. Kalau jawaban seperti itu ada dua. Mau jawaban pendek atau jawaban panjang? Yang mana? Jawaban jelas. Pendek tapi jelas, kalau panjang ya jelas, tapi yang penting jelas. Jawaban pendek tapi jelas. Untuk hadirin ya, untuk hadirin. Ya, jawaban yang pendek dan jelas tapi bisa panjang juga adalah untuk menjawab pertanyaan Kang Dimas itu mesti ada satu sesi lagi. Ada satu sesi lagi membincangkan itu. Apa yang bisa kita lakukan. Jadi to be continued begitu. Oke, to be continued. Kita adakan lagi. Ya, sip. Setuju saya, setuju. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan, terutama adalah menanamkan wawasan kebangsaan bagi saya. Justru core-nya itu nanti di situ. Satu di antara 5 pilar Ijabi adalah Islam Madani. Ketika tidak ada dikotomi antara berbangsa, bernegara, atau beragama. Jadi beragama adalah menjadi warga negara yang baik. Beragama yang baik adalah dengan menjadi warga negara yang baik. Dan demikian pula sebaliknya. Nah, ini cukup panjang, tapi satu di antara yang bisa kita lakukan adalah memberikan kesadaran itu kepada, ya kesadaran berbangsa, bernegaranya sekali lagi. Pemahaman geopolitik itu pada akhirnya akan berdampak pada kesadaran kita sebagai warga negara dan juga sebagai warga dunia. Gitu. Tapi saya kira itu membutuhkan waktu yang lebih panjang lagi. Kang Dimas, terima kasih atas concern, dan memang itu concern kita selama ini. Jadi apa yang selama ini kita lakukan di Ijabi, itu berangkat dari concern-nya Kang Dimas. Gitu. Setuju. Apalagi ngopinya offline katanya. Waduh, itu setuju sekali. Ya, mohon untuk... Berangkat. Ya, mohon untuk lanjut ini Kang Diat, ya, apa yang bisa dilakukan, sinergi dan lain sebagainya. Terima kasih. Punten Pak Kiai, ini ada pertanyaan terakhir ya, karena kita sudah begini. Ini dari Pak Alam Suhendar, maaf Ustadz, apakah ada dalil Quran bahwa kita harus merujuk pada Ahlul Bait Nabi untuk penafsir Al-Quran? Apakah itu ada di Al-Quran atau hanya di hadis yang tadi aja? Ada dalam Al-Quran.
yang sama dan tidak ada yang beda. Yaitu surat Al-Waqiah, surat 56, ayat 77. Surat 56, 5677. 5677. Nanti dihadirkan oleh Ustaz Syams. Yaitu innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya ia adalah Al-Qur'an yang mulia. Fi kitabim maknun. Pada kitab yang terpelihara. Lahul mahfuz. Lalu la yamassuhu illal mutahharun. Nanti kalau dilihat Ustaz Syams barangkali ya la yamassuhu illal mutahharun. Tidak akan menyentuh Al-Quran itu kecuali yang disucikan. Oke? Jadi surat Al-Waqiah, surat 56, mulai dari ayat 77 sampai 79. Al-Quranul Karim, Ustaz, surat 56, ayat 77 sampai 79. Ada kalimat, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak akan menyentuh Al-Quran itu kecuali yang disucikan. Nah, sebagian mengatakan menyentuh fikih. Padahal kalau disucikan, bukan mensucikan diri. Orang kalau berwudu, ya, innahu laqur'anun karim. Al-Quran sangat mulia. 78. Fi kitabim maknun. Ayat 78-nya. Ya. Dalam kitab yang terpelihara. Lalu, la yamassuhu, ayat 79-nya. Illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali para hamba Allah yang disucikan. Nah, menurut ini terjemahan Kementerian Agama, disucikan ini menyentuh fisik, menyentuh Al-Qur'an, menyentuh lahiriah. Ya. Suci dari hadas besar. Adapun menurut sebagian lainnya adalah makhluk Allah Ta'ala yang suci dari dosa dan kesalahan. Yakni para malaikat. Jadi hanya malaikat yang mampu menyentuh Al-Quran. Menurut penafsiran 708 ini footnote, itu penafsiran. Dari sini kata mutahharun artinya yang disucikan. Kita menuju surat 33 ayat 33. Ayatnya juga insya Allah dapat diingat dengan mudah. Surat 33 ayat 33. Nanti dalil lainnya itu adalah surat 5 ayat 67 misalnya ya, dan seterusnya. Surat 33 ayat 33. Boleh dihadirkan surat 33 ayat 33. Jadi tidak akan menyentuh Al-Quran kecuali yang disucikan. Nah, di sini Allah Ta'ala innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait. Disebut kata ahlal bait. Wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah Ta'ala hanya hendak hendak menghilangkan dosa. Kan tadi katanya kata tafsir Kementerian Agama, yang bisa menyentuh Al-Quran itu makhluk yang suci dari dosa. Di sini Allah telah menyampaikan, sesungguhnya Allah Ta'ala hanya hendak menghilangkan dosa dari wahai ahlul bait, dan mensucikanmu sebersih-bersihnya. Yutahhirakum, itu bahasa kata kerjanya, yang disucikan, mutahharun. Mutahhari kalau satu, kalau banyak mutahharun. Yutahhirakum, yang Allah Ta'ala bersihkan. Jadi yang disucikan. Nah, dua dalil ini, terima kasih ya Al-Qurannya, dua dalil ini menunjukkan ahlul bait sebagai yang menyentuh Al-Quran. Itu ada dalilnya dalam Al-Quran itu sendiri. Terima kasih. Oke, hatur nuhun Pak Kiai. Berhubung sudah lewat jam 9, ini padahal bahasannya menarik sekali ya, dan sepertinya masih banyak yang ingin dibahas lagi. Sepertinya memang harus ada sesi kedua nih, Om Dimas. Wow. Ya. Oke, sebelum kita akhiri, izin Pak Kiai kita berfoto bersama dulu. Siap. Mangga dibuka ininya, camnya, kameranya. Ya, sebagai dokumentasi juga. Masya Allah. Terima kasih Ibu Bapak semua. Masya Allah. Oke, sudah buka camnya semua? Masih ada, kami tunggu sebentar. Oke, langsung aja kalau gitu. Tolong ya, Faith.
1, 2, 3, senyum. Oke, halaman berikutnya ya. Udah? Terus. Hal- Ada 3 sama. ada tiga halaman ya. Halaman ya. Halaman kedua sekarang. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Halaman terakhir. Oke, ini baru halaman 2. Halaman terakhir. 1, 2. Sebentar. Udah? Oke, udah ya. Terima kasih, Faith. Dan untuk yang ingin mengikuti Zoom Mawas dan pengumuman-pengumuman berikutnya, silakan bergabung di WA Group yang linknya ada di kolom chat. Di situ juga ada link untuk YouTube, IG dan FB Group, Facebook Group. Untuk Zoom Mawas yang sebelumnya juga sudah kami naikkan ke channel YouTube kami, jadi bisa join ke sana untuk melihat Zoom berikut sebelum ini. Oke, kalau begitu hatur nuhun pisan Pak Kiai. Sami-sami nada ageng tena lahir batin. Dari Pak Kiai, hanya saya saja ya waktunya terbatas. Sebenarnya masih ini ya Om Dimas ya, ada lagi nanti. Sudah oke dari Om Dimas. Jadi yang kedua tentang geopolitik atau tentang nikah siri? Nanti diselipin, nikah sirinya diselipin. Siap, atur nuhun. Atur Kang nuhun. Miftah, Kang Samsudin, Kang Dian, atur nuhun. Terima kasih banyak. Sadayana. Terima kasih, Kang Dimas. Bapak Ibu Terima akan kasih. yang sudah hadir malam ini. Terima kasih pada Pak Ustadz Kang Samsudin sudah membantu Zoom yang kali Terima kasih, ini. Ibu Nita. Lihat atas rekomendasinya. Kalau gitu sampai jumpa lagi di Zoom Mawas berikutnya. Semoga semuanya sehat selalu. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun semuanya. Terima kasih. Mohon maaf. Selamat malam. Atur nuhun. Semua ibu bapak makasih. Terima kasih.